Tadi kita sudah menyaksikan di segmen pertama adalah pemaparan visi misi dan juga program kerja dari 3 paslon yang berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dan di segmen atau di sesi kali ini kita akan mendengarkan lebih dalam lagi. Seluruh paslon akan menjawab pertanyaan untuk memperdalam apa saja program kerja yang nanti akan benar-benar mereka realisasikan. Dan untuk segmen kali ini ada aturan baru, para paslon ketiganya nanti akan menjawab pertanyaan dari 6 amplop yang sudah ada di tangan saya. Dari 6 ini 3 adalah pertanyaan untuk calon gubernur dan 3 sisanya adalah untuk calon wakil gubernur. Dan saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon gubernur menjawab pertanyaan baik dari nomor urut 1, 2, dan 3. Baru setelahnya nanti akan dilanjutkan untuk putaran pertanyaan bagi cawagup 1, 2, dan 3. Dan adapun pertanyaan ini tadi sudah diundi dan sudah diwakili oleh masing-masing paslon mengambil saat break berlangsung. Dan saatnya saya akan mulai saja. Masing-masing paslon mendapatkan kesempatan 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan mulai dari paslon atau cagup nomor urut 1. Kita akan buka pertanyaannya. Baik, untuk calon gubernur nomor urut 1, mohon disimak pertanyaannya karena tidak akan saya ulangi. Salah satu kata kunci dalam visi yang saudara kembangkan adalah Bengkulu yang berdaya saing. Menurut survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, daya saing Provinsi Bengkulu di Indonesia sangat rendah. Aci Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, mengungkapkan daya saing Provinsi Bengkulu di tahun 2018 ada di posisi 29 dari 34 provinsi yang ada. Apa strategi yang saudara rumuskan untuk meningkatkan daya saing Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus sadar tentang potensi Bengkulu itu tidak sama dengan potensi kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya. Bengkulu memiliki kelebihan. Pertama, dia punya tanah yang subur. Bengkulu juga memiliki laut yang banyak ikannya. Dan Bengkulu juga memiliki anak-anak muda di desa-desa yang punya waktu banyak untuk bekerja. Maka fokus APBD ke depan adalah APBD untuk rakyat itu adalah bagaimana alokasi APBD dari 3, sekian triliun itu sebesar-besarnya dibantukan kepada desa. Salah satunya adalah 100.000 hektar lahan produktif. Dari 1,9 juta lahan yang dikuasai rakyat, ternyata banyak sekali tidak produktif. Maka intervensi akan dilakukan melalui APBD, baik berupa bibit, baik berupa pupuk, traktor, dan hasil pertanian dari masyarakat petani kecil tadi akan dibeli oleh pemerintah provinsi melalui BUMD-nya. Yang kedua adalah tidak cukup dengan pertanian, tetapi juga peternakan. Maka 100.000 ekor sapi, kambing, kerbau kita akan berikan kepada masyarakat desa. Dan sebelumnya anak-anak muda itu akan dilatih dulu bagaimana beternak yang baik. Karena menjadi petani masa lalu itu adalah sebuah kecelakaan, tetapi ke depan menjadi petani adalah sebuah harapan, cita-cita. Sebagaimana hari ini di Eropa itu orang bangga menjadi petani karena memang hasilnya ada kepastian. Hari ini orang bertani kopi, bertani sawit, dan kemudian menanam karet, tapi ketika mereka panen ternyata harganya tidak membuat mereka bahagia karena pemerintah tidak hadir di sana. Petani seperti anak yatim hari ini, nelayan seperti anak yatim. Kalau tuh ada bantuan pemerintah itu hanya sekedar proyek saja, bukan untuk kesejahteraan masyarakat petani maupun nelayan. Oleh karena itu APBD untuk rakyat adalah jawabannya, solusi agar kemudian kita bisa berdaya saing. Dan 100.000 lapangan kerja menjadi solusi penguatan internal di provinsi. Kalau kita sudah kuat, maka insya Allah orang-orang butuh sapi, butuh daging, butuh sayur, butuh beras, datang ke kota Bengkulu insya Allah. Baik, waktu habis untuk cagup nomor urut 1 menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3. Misi keempat saudara adalah mewujudkan peningkatan iklim usaha dan ekonomi kreatif.
Apa strategi peningkatan iklim investasi yang Anda rumuskan untuk meningkatkan investasi asing atau Foreign Direct Investment dan PMDN di Provinsi Bengkulu? Mengingat jumlah investasi di Provinsi Bengkulu relatif kecil dibandingkan dengan investasi provinsi tetangga. Waktu 2 menit, dipersilakan mulai dari sekarang. Baik, bagaimana cara menarik investasi? Pertama, apa yang kita tawarkan kepada si investor harus realistis. Tidak bisa menawarkan sesuatu yang tidak realistis. Lalu bagaimana agar membuatnya realistis? APBD itu sebanyak mungkin kita buat untuk feasibility study. Ketika feasibility study-nya sudah selesai, artinya risikonya sudah diambil oleh Pemda. Lalu kemudian ketika layak baru kita sampaikan kepada calon-calon investor. Zaman kami gubernur pada tahun 2005, 2010 itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah semua investor percaya untuk mulai menanamkan investasinya di Provinsi Bengkulu. Contohnya Pantai Panjang yang dulunya tidak terurus, kita urus dulu baik-baik. Setelah sedikit agak baik, kita coupling bagus-bagus. Setelah agak nampak sedikit bagus, baru kita tawarkan kepada investor. Ketika investor merasa ini menguntungkan, pasti mereka akan turun. Begitu juga misalnya dengan pabrik sawit dan macam-macam. Di samping kita permudah, kita harus yakinkan mereka bahwa investasi di Provinsi Bengkulu menguntungkan. Dan saya yakinkan para investor, provinsi ini adalah provinsi yang sangat baik, sangat potensial, dan provinsi ini adalah provinsi yang sangat strategis di Sumatera. Jadi bohong kalau orang mengatakan provinsi ini adalah provinsi miskin. Tidak, hanya belum diurus dengan baik saja. Provinsi ini sangat potensial untuk investasi. Semua orang ingin investasi di sini. Terima kasih.